Lah, bagaimana kita menjabarkannya di sini untuk per variabelnya? Nah, makanya yang ini yang saya maksud, mengapa kok ada dampak ini di dalam penjelasan hipotesis, apakah harus ada? Apabila ada pertanyaan seperti itu, apakah ini harus ada? Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Metode yang digunakan untuk menentukan fenomena. Metode untuk menentukan fenomena itu ada dampak atau ada efek ke hipotesis. Apa itu contohnya metode dalam menentukan fenomena? Contohnya research gap atau mungkin novelty dan lain sebagainya. Nah, itu ada efeknya ke hipotesis. Bagaimana ceritanya? Bagaimana dampaknya? Oke, habis ini saya contohkan. Oke, sebelum saya menyampaikan atau mencontohkan apa dampak dari metode yang kita gunakan dalam menentukan fenomena ke hipotesis, saya sedikit kasih contoh dulu. Metode yang digunakan untuk menentukan fenomena, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang paling banyak yang digunakan umumnya, oke, contoh yang pertama adalah research gap. Kita menentukan fenomena menggunakan research gap. Apa itu maksudnya? Jadi menggunakan research gap itu kita memilih peneliti-peneliti terdahulu, di mana dari peneliti-peneliti terdahulu ada 1, 2, 3, 4, 5 peneliti terdahulu, di mana dari 5 peneliti tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan hasil. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, dari peneliti terdahulu terdapat perbedaan hasil. Nah, perbedaan hasil tersebut kita jadikan fenomena. Yang artinya apa? Fenomenanya saya meneliti. Penelitian yang saya lakukan itu karena ada perbedaan dari peneliti terdahulu. Ada ketidaksamaan dari peneliti terdahulu. Ada sesuatu yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya, sehingga akhirnya saya melakukan penelitian saya. Nah, artinya kan seperti itu. Research gap kan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari peneliti terdahulu, kemudian saya lanjutkan, dan itu yang saya jadikan fenomena. Yang itu yang saya jadikan alasan mengapa saya meneliti penelitian yang saya sedang lakukan sekarang. Berarti referensinya apa? Referensi yang digunakan itu adalah full, banyak sekali dari peneliti terdahulu. Kalaupun itu penelitiannya contohnya yang karakteristiknya adalah kuantitatif, berarti kita lihat, oh, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Loh, dengan variabel yang sama atau bahkan subjek yang sama, tetapi kok hasilnya berbeda. Mengapa? Nah, contoh simpelnya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan metode untuk menentukan fenomenanya itu adalah research gap, terdapat gap di dalam penelitian terdahulu, itu kita jadikan alasan, makanya di situ saya meneliti penelitian saya. Jadi alasannya kan, fenomena itu kan alasan yang biasanya ada di latar belakang. Nah, tentu kalian tahu semua. Nah, itulah kenapa saya melakukan penelitian ini. Nah, itu metode yang digunakan apabila metodenya yang digunakan adalah research gap. Oke, sekarang metode yang kedua adalah novelty. Novelty itu apa? Kebaruan. Loh, research gap kan juga bisa masuk novelty apabila tidak sama dengan peneliti terdahulunya. Iya, dan research gap bisa sendiri-sendiri, novelty bisa berdiri sendiri. Dan keduanya bisa saling berkesinambungan. Nah, kenapa kok novelty bisa berdiri sendiri? Contoh kasus. Itu kalau kita menggunakan dasar research gap yang murni kita melihat dari peneliti terdahulu. Apabila kita melihatnya dari murni pure novelty, apa maksudnya pure novelty? Jadi gini, saya meneliti itu karena melihat kondisi yang ada di lapangan. Contoh, saya ingin mencontohkan bahwa saya ingin melihat
Kenapa sih kok sekarang itu marak anak-anak Gen Z itu senang sekali melihat K-pop? Nah, melihat K-popnya karena kenapa? Ya saya lihat di lapangan, oh karena mungkin paketan lebih murah, gitu kan ya? Atau mungkin semua gadget sekarang sudah banyak yang berkembang dan mudah sekali untuk bisa mengakses video-video yang berhubungan dengan Korea dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kan kita melihat kondisi sosial, bukan melihat penelitian terdahulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kita melihat penelitian terdahulu? Tidak. Berarti kita melihat sesuatu di mana kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Nah, itu kita bisa menjadikan dasar bahwa itu yang saya gunakan untuk melakukan penelitian yang saya lakukan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? Oke, dampaknya apa? Saya contohkan lagi yang paling simpel aja di kuantitatif, karena karakteristik di kualitatif tidak seperti yang akan saya contohkan. Saya contohkan di kuantitatif. Kenapa kok ada dampak di hipotesis? Nah, kita lihat. Kalau research gap-nya menggunakan penelitian terdahulu, maka harus ada hipotesis seperti ini kan? Oke, nah hipotesis yang seperti ini layaknya atau baiknya hipotesis yang ada ini dijabarkan. Mengapa kok keluar hipotesis seperti ini? Dijabarkan detailnya. Detailnya apa ini? Detail tentang keterangan. Anda bisa berkesimpulan seperti itu berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian terdahulunya. Nah, dituliskan semua nih. Baik itu yang positif, signifikan dan lain sebagainya disampaikan semua. Lah ini betul bisa digunakan karena apa? Metode yang digunakan dalam menentukan fenomena itu adalah menggunakan research gap. Ada dasar sebagai penjelasan variabel ini keluar. Berbeda dengan apabila kita menggunakan novelty. Mengapa berbeda? Kita kan ada hipotesis seperti ini. Kemudian apakah harus dijabarkan apabila kita novelty? Padahal novelty yang kita ambil itu adalah dari kondisi sosial, dari keadaan lapangan. Belum lagi apabila fenomena yang kita ambil adalah fenomena positif. Ternyata dampaknya dengan menonton Korea itu semakin rajin belajar. Contoh. Nah, bagaimana kita menjabarkannya di sini untuk pervariabelnya? Nah, makanya yang ini yang saya maksud, mengapa kok ada dampak ini di dalam penjelasan hipotesis, apakah harus ada? Apabila ada pertanyaan seperti itu, apakah ini harus ada? Menurut saya tidak harus ada. Karena mengapa? Penjelasan yang ada di hipotesis yang ini itu bisa membantu apabila metode menentukan fenomenanya itu menggunakan research gap, karena kita memiliki dasar. Dasar apa? Dasar dari penelitian terdahulu. Kemudian kalau yang metodenya menggunakan novelty, apakah bisa kita jelaskan di sini? Penjelasan yang ada di sini tidak bisa kita menggunakan penelitian terdahulu. Karena metodenya kita melihat kondisi sosial. Lantas bagaimana apabila ini dipaksakan untuk harus ada penjelasan tentang hipotesis ini? Berarti kita harus mengambil pure dari teori atau konsep yang ada. Lah sedangkan konsep yang ada sudah kita jabarkan di mana? Di bab 2. Oke? Jadi itulah. Nah, kadang-kala kondisi di lapangan banyak teman yang bertanya tentang ini, apakah ketentuan-ketentuan ini adalah ketentuan paten dalam keilmuan, dalam teori? Tidak. Penjelasan-penjelasan yang saya contohkan ini tadi bukan ketentuan paten di dalam sebuah pemahaman teori atau konsep. Itu hanya kondisional yang memang ada di masing-masing kebijakan perguruan tinggi atau kampus kakak masing-masing. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dampaknya metode yang kita gunakan dalam menentukan fenomena hingga ke berdampak ke hipotesis. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga sangat membantu. Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan skripsi, silakan disampaikan langsung, bisa DM, bisa TikTok, atau mungkin via komentar. Oke, semoga membantu. Sukses.